naik atau enggak gitu. Nah, ini kan dari November, kalau aku lihat nih dari November awal tuh udah mulai IHSG udah mulai melaju kencang nih ya. Mungkin tadi Ya. sempat Nelson bilang juga karena ditopang sama beberapa emiten dari perusahaan konglomerasi tersebut. Tapi sampai hari ini apakah kita bisa bilang kalau window dressing itu sudah terjadi atau malah masih baru awalnya nih kok? Oke, kalau aku cek window dressing-nya sudah terjadi, jawabannya udah. Ya, jadi memang dari awal Desember ya. Jadi sekarang kurang lebih udah berarti minggu kedua dan on the way untuk minggu ketiga tentunya. Apakah masih bisa lanjut? Menurutku masih bisa. Ya, cuma pertanyaannya yang gini, lebih ke arah grup konglomerasi tadi. Ya, kita tahu kan saham-saham beliau turunannya banyak ya. Dari berbagai sektor juga ada. Cuma yang ditakutkan adalah ketika memang ini aku balik ke prinsip dasar analisa teknikal, di mana ketika sebuah saham naiknya itu sudah sangat tinggi, ya nggak mungkin dia akan naik tinggi terus kan. Pasti akan ada satu momen ketika dia mulai koreksi. Dan apalagi saham-saham yang dipunya beliau itu cukup banyak dan market cap-nya besar-besar. Jadi ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah ketika memang saham beliau itu koreksi, terus koreksinya juga bersamaan, itu bisa jadi membuat kepanikan bagi IHSG kita. Ya, itu yang ditakutkan. Iya, apalagi market cap-nya juga udah mulai gede-gede kan, udah mulai pembobotannya kepada IHSG juga udah mulai besar-besar. Jadi ketika dia koreksi, terus kemudian ngekerek market, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah tidak ada nih sektor pengganti. Jadi duitnya mau lari kemana nggak tahu kan, akibatnya ya udah di sell, tapi belum ada sektor penggantinya. Gitu. Paling solusinya apa? Bisa jadi mungkin ke sektor teknologi yang lagi rame. Ya, cuma kita nggak pernah tahu lah ya market nanti akan seperti apa. Nah, untuk sektor teknologi, reason-nya kenapa bisa naik, nanti kita bahas. Oke. Nah, kan udah menjalani di market nggak setahun 2 tahun ya, udah cukup lama nih. Menurut Pak Nelson, ada nggak sih bedanya window dressing saat ini sama tahun-tahun sebelumnya? Walaupun kita tahu tahun kemarin Desember IHSG-nya merah ya, tapi sebelumnya kan secara histori hijau nih. Ada pembeda nggak sih untuk window dressing sekarang dengan tahun sebelumnya? Kalau misalkan ditanya yang menjadi pembeda, tentunya ada. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain adalah sektor. Jadi kalau misalkan tahun 2021, 2022, window dressing-nya itu terjadi sebelum Desember ya. Kalau nggak salah lebih ke November ya. November tuh udah jalan. Oktober udah jalan kalau nggak salah. Larinya ke sektor apa? 2021, 2022. Itu kebanyakan memang masih di energi. Ya, masih di energi nih. Ya, duitnya lagi di sana. Kenapa? Karena ya tadi perang, ya, terus kemudian harga energi lagi naik. Ya, investor mana yang nggak mau invest di sana? Ya, bagi dividen aja gede banget, gitu kan. Bisa sampai PTB waktu itu hampir 30%. Kemudian ITMG 20% dan sebagainya. Ya, orang gila mana yang nggak mau invest gitu kan pada 2021 2022. Kemudian kalau di tahun ini ya tadi seperti aku bilang katalisnya adalah di sektor teknologi. Kenapa seperti itu? Satu ya karena memang secara tingkat suku bunga itu udah kelihatan bahwa Amerika kayaknya agak susah ya untuk mulai menaikkan lagi suku bunganya ya. Berdasarkan data terakhir loh ya, kita nggak tahu data kedepannya akan seperti apa, cuma berdasarkan data terakhir, ada dua data pendukung. Yang pertama adalah inflasi, jadi inflasi udah mulai turun balik ke 3,2% kalau nggak salah. Ya, inflasinya turun, terus kemudian non-farm payroll-nya juga naik, ya. Jadi kemungkinan besar suku bunganya itu akan stay di sana, di sekitar 5,5%. Nah, suku bunga stay itu sudah menjadi katalis yang positif ya bagi sektor-sektor yang memang industrinya itu padat modal ya. Seperti yang kita tahu kan, startup salah satunya, ya bank digital juga salah satunya, di mana cost of fund mereka atau beban mereka kebanyakan ya dari beban bunga. That's why itu reasonnya bahwa dia ketahan nih di sini, ya suku bunga ketahan, ini udah menjadi katalis positif. Ya, makanya mereka udah ngerespon duluan gitu. Itu reason why-nya gitu. Jadi memang dari sektoral dulu nih, kita ngomongnya dari sektoral dulu. Baru pelan-pelan kita bisa tahu mana yang menarik gitu kan. Oke, tadi Kondasu sempat bahas sektor teknologi ya. Selain sektor teknologi nih kok, kira-kira sektor apa lagi sih yang bisa kita lihat untuk menanggapi window dressing ini gitu? Oke, selain sektor teknologi itu total kita ngomongin turunan ya. Kalau ngomongin turunannya otomatis ya udah industri yang memang relate langsung ke suku bunga. Ya.
otomatis kan yang paling terdekat apa sih? Kemungkinan besar ya, menurutku pribadi suku bunga itu akan mulai start turun di 2024 ya, either di um, semester kedua ya, either di semester kedua atau paling cepat itu di kuartal 1, itu paling cepat banget ya. Kalau misalkan di semester 2 suku bunga turun, sektor apa yang terimpact? Salah satunya udah pasti turunannya, misalkan properti. Itu pertama kan. Ketika suku bunganya turun, otomatis orang-orang yang masyarakat menengah ke bawah itu mulai akan punya daya beli untuk beli properti lagi. Ya, terus kemudian apa lagi? Turunannya properti. Ya, ini kita bicara berarti udah mulai ke intermarket analysis nih. Turunannya properti ada apa? Ada semen salah satunya. Ya, ngebangun pakai apa? Terus kemudian mungkin bisa jadi yang terakhir adalah konstruksi. Ya, konstruksi lagi ancur-ancuran banget kan. Kalau teman-teman lihat kemarin saham-saham karya juga jebol-jebol terus. Katanya ada isu mau di PMN, cuma aku jujur nggak ngikutin mau di berapa harganya. Cuma jelas mungkin itu bisa menjadi katalis juga ke depannya ya. Jadi selain ini kan yang jalan pertama teknologi nih, ya sebenarnya udah kelihatan dari kapan? Kelihatan dari Bitcoin-nya. Ya, teman-teman coba cek ya. Bitcoin-nya jalan duluan, terus kemudian sektor teknologi kita kan masih ada di bawah tuh. Ada sih respon dikit-dikit. Cuma jalannya telat ya, teknologi kita jalan. Nah, sekarang Bitcoin udah mulai, tadi kalau nggak salah ada koreksi sekitar 3% ya, ke 41.000 atau 40.000. Nah, bisa jadi mungkin teknologi kita akan turun dulu, gitu. Jadi memang lebih mirroring ke Bitcoin-nya sih. Jadi Bitcoin-nya lebih leading untuk saat ini ya, kalau yang saya lihat. Oh, berarti untuk sektor teknologi ini kita bisa analisa juga nih dari Bitcoin-nya gitu ya, kok ya? Ya, kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Jadi kalau memang misal kan itu memang sudah ini ya, udah kayak nempel lah itu sejak tahun 2020 kan ketika mulai rame. Jadi ketika Bitcoin ancur-ancuran, sektor teknologi juga lagi ancur-ancurannya. Gitu. Oke. Tadi kan Pak Nelson bilang bahwa sektor teknologi, konstruksi ini karena adanya dampak suku bunga turun nih. Berarti sebenarnya kalau misalkan untuk seorang investor jangka panjang, apakah bisa memanfaatkan window dressing ini dilanjut ke Januari efek atau gimana kok? Karena kan ada juga nih Januari efek nih di bulan Januari biasa gitu. Oke, kalau misalkan ngomong bisa lanjut atau enggak, jawabannya ya tentu pasti bisa ya. Teman-teman perlu memanfaatkan momentum manajemen laporan keuangan tadi. Ya, ada nggak laporan keuangan perusahaan yang di Q3 ya jelek, tapi tiba-tiba di Q4-nya bagus? Jawabannya ada. Ya. Jadi teman-teman bisa cek secara historis ya, baik kuartal, kira-kira perusahaan itu perusahaan apa sih? Ya, siapa tahu nih bisa jadi momentum. Kemarin ya saham kayak Sido ya salah satunya itu kan sempat turun ke 500 ya. Udah naik nih ke 560 kan. Jujur saya ngambil tuh di 500 ya. Saya pribadi ngambil. Cuma buat simpanan pribadi lah. Wah, ini lagi murah nih. Dan by history juga kalau teman-teman cek biasanya di Q4 dia akan naik. Cuma pertanyaannya adalah apakah naiknya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya atau enggak. Nah, itu kan salah satu momennya ya. Jadi perusahaan bagus lagi dihargai murah. Ada nggak perusahaan lain yang blue chips demikian? Jawabannya ada ya. Teman-teman bisa cek juga saham-saham kayak Astra ya, di mana itu sudah kembali ke harga 5.700 5.800 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa cek juga, itu bisa jadi momentum juga. Terus perusahaan apa lagi yang memang diuntungkan dengan penurunan suku bunga? Ya mungkin properti teman-teman bisa cicil sekarang ya. Cicilnya gimana ya? Tinggal dikombin juga dengan analisa teknikal gitu ya. Kalau saya ya. Jadi kalau misalkan bisa dikombin dengan analisa teknikal, kenapa enggak? Tujuannya apa sih? Supaya lebih efisien. Itu kalau saya. Jadi kalau misalkan kita punya uangnya limited, mau nyicil untuk invest gimana? Ya udah, combine aja dengan analisa teknikal. Kita belinya dekat area support, dekat demand area. Ya ketimbang teman-teman belinya di 1.000, ternyata supportnya misalkan di 900, ya udah kita tawar aja di 900 gitu kan. Ngapain beli di 1.000 kalau misalkan bisa dapat lebih murah gitu loh. Jadi itu beberapa momentum yang memang bisa dimanfaatin sih ya. Cuma saran saya adalah ya kalau invest ya belinya pas merah, jangan beli pas hijau. Karena hijau artinya berarti udah jalan. Itu kalau mindset untuk investasi ala saya. Berarti sangat mungkin sebenarnya ya kalau kita mengkombinasikan antara fundamental dan teknikal, nggak usah saklek banget. Ibaratnya kan banyak juga nih yang ngira fundamental paling benar, teknikal paling benar gitu. Sebenarnya bisa aja dikombinasikan antara keduanya ya.
Saya sih cukup sering, jujur ya, saya sih sendiri cukup sering untuk mengkombinasikan keduanya. Ya, technical analysis membantu dalam hal apa sih? Membantu dalam hal tadi efisiensi untuk entry point dan juga exit point. Jadi kalau misalkan itu kalau misalkan dalam hal posisi beli ya, kalau misalkan kita mau nyicil gimana? Berarti kan kita tinggal hitung nih, misalkan margin of safety-nya berapa dan di harga berapa kan? Berarti kalau lebih kita nggak boleh nyicil lebih tinggi dari itu gitu loh. Nah, terus kemudian pertanyaannya timing entry di mana? Ya udah tinggal nyicil aja di demand area. Kalau dalam hal taking profit gimana? Kita bisa optimalkan juga. Contoh misalkan sahamnya lagi naik tinggi nih, lagi uptrend, trennya belum patah. Ya meskipun sudah kena target area harga wajarnya misalnya, kita masih boleh hold gak? Ya, jawabannya masih boleh. Kenapa enggak gitu kan? Orang teknikalnya masih bagus kok. Kecuali kalau misalkan memang teknikalnya udah jelek, ya udah baru exit. Itu sih yang biasa saya lakukan. Jadi nggak harus saklek. Ya udah fundamental garis keras aja enggak. Karena kan kita punya uang yang limited ya sebagai investor retail, uang kita kan terbatas. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa mengoptimalkan uang yang kita punya tadi gitu loh. Ya salah satunya dengan hal kita combine aja dengan analisis teknikal. Kenapa enggak gitu kan? Nah, berarti itu salah satu cara atau strateginya Ko Wilson untuk memaksimalkan portofolio ya, Ko ya. Iya. Kalau misalkan Kecuali bisa kan kecuali uang kita tinggal nyetak ya. Kalau uangnya tinggal nyetak beli aja terus kan. ada batasnya gitu ya. Oke. Nah, kalau strategi lain kira-kira dari Ko Wilson biasanya gimana nih untuk memaksimalkan portofolionya biar lebih efisien kayak tadi yang Ko Wilson sebutkan? Oke, kalau investasi overall itu sih tadi udah aku spill semua. Sekarang kita bicara ke trading ya. Kalau misalkan ke trading atau trading jangka pendek, otomatis teman-teman harus cek dulu marketnya seperti apa kan sekarang. Itu yang pertama. Kalau misalkan marketnya lagi sideways, ya udah kita copet-copet kecil-kecil. Kalau misalkan lagi uptrend, ya udah kita mulai agak agresif. Kalau misalkan lagi downtrend, ya kita mulai agak menurunkan porsi kita. Jadi itu dari hal money managementnya dulu. Kemudian kita beralih ke yang namanya cari winning stocknya. Kira-kira saham apa nih yang memang lagi ada inflow dan inflow tersebut menetap gitu ya. Inflow tersebut stay. Jadi ya bukan inflow yang kayak saham gorengan ya, inflow yang memang dia cuma di sana sehari, besoknya inflow-nya hilang gitu kan. Nextnya kita cari saham-saham tersebut ya bisa dibantu dengan apa? Bisa dibantu dengan indikator misalnya. Jadi indikator itu tools ya atau alat bantu untuk memudahkan teman-teman dalam hal misalkan screening. Bukan bukan the best tool lah. Maksudnya bukan kayak pakai indikator ini pasti cuan, jawabannya enggak. Lebih karena untuk membantu teman-teman atau mengguide teman-teman dalam hal screening saham tadi gitu kan salah satunya. Jadi kemudian yang kedua tadi kita nyari saham yang ada inflow. Yang ketiga apa kalau trading? Yang ketiga adalah kita maksimalkan namanya risk versus reward kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita entry ya udah kita entry yang misalkan risk rendah dengan reward yang mungkin maksimal. Sama mungkin yang terakhir adalah lebih ke arah ini sih ya, manfaatkan momentum-momentum rebound yang kecil. Ya, jadi kalau misalkan kita tetap bisa kok trading di berbagai kondisi market ya, mau kondisi market lagi sideways, ya uptrend atau downtrend, ya cuma pertanyaannya adalah tinggal strategi kita, ya kita adjust dong tadi, position sizing dan segala macamnya. Itu sih overall kalau untuk trading dan juga invest yang aku lakukan. Jadi kalau invest, aku tetap nyicil saham yang masih masuk area beli, ya di combine dengan technical. Nah kalau misalkan trading, ya udah kita nyari yang ada inflow dong, yang lagi rame. Karena kan transaksi IHSG naik, pasti ada sektor yang lagi rame kan. Ya udah kita manfaatin itu aja. Kayak kemarin, sempat tuh ada berita ya di mana kasus COVID mulai naik kan di Malaysia atau Singapura. Sektor apa tuh yang kemarin tiba-tiba ngerespon? Lah sektor ini dong apa? Healthcare ya. KF, IRA, INAF, aku bisa sebut namanya ya, banyak banget ya. Dan kalau misalkan amit-amit ya itu kejadian lagi di Indonesia, ya kita tentunya nggak pengen lah ya itu kejadian lagi kan. Ya berarti otomatis kita bisa lari kemana ya ke sektor healthcare tadi gitu ya. Jadi tetap di berbagai kondisi market tetap akan ada sektor yang perform. Cuma teman-teman harus ya sabar aja. Kalau misalkan trader harus jeli lah ibaratnya cari duitnya pindah kemana gitu. Sama manajemennya tadi ya, Ko ya. Karena nggak setiap hari juga kita harus trading dan nggak harus on ya, Ko ya. Betul. Kalau misalkan lagi nggak ada setup yang menarik ya kita nggak usah entry juga nggak apa-apa kok. Ya ketimbang kita cut loss dan rugi, ya better kita nggak ngapa-ngapain kan. Oke. Ini kan tadi kalau Nelson udah sempat bahas sedikit debat capres yang bentar lagi akan jalan nih.
Aku mau tanya dikit dong kok, berdasarkan histori yang udah nih, biasanya pengaruhnya pemilu terhadap IHSG kayak apa sih kok? Oke, ini sebenarnya kalau kita compare ya antara pemilu tahun ini dengan dua pemilu terakhir 2014 dan 2019 itu agak beda ya. Kalau teman-teman cek 2014 dan 2019 itu pasangannya cuma dua ya teman-teman calonnya. Itu lagi gitu kan. Dan most likely kita udah tahu siapa yang menang. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi dua pemilu sebelumnya most likely itu kita udah tahu siapa yang menang sebenarnya. Jadi memang pada saat itu secara respon ya biasa-biasa aja lah. Memang ada respon di tahun 2014 ketika Jokowi naik gitu kan. Itu duitnya lari ke sektor konsumsi kan. Tahun 2019 biasa aja gitu kan karena memang perpanjangan lah ya ibaratnya perpanjangan periode. Nah di tahun 2024 ini agak beda kan, dimana teman-teman cek ada tiga calon dan tiga-tiganya pun programnya beda-beda dan variatif ya. Ada yang mau fokus ke pangan, terus kemudian ada yang mau fokus ke IKN ibu kota negara, terus kemudian lagi fokus ya mau ke hilirisasi industri, ada juga yang fokus ke Indonesia menjadi negara pariwisata dunia. Ya nanti mungkin di jam 7 malam ya kalau nggak salah sekitar 4 menit lagi teman-teman bisa cek tuh. Oh itu pasti seru banget. Masing-masing capres adu program ya dan tentunya kita harap yang menang ya yang terbaik lah ya tentunya. Terus kemudian yang saya harapkan juga adalah pasti sektoral itu udah pasti. Jadi ketika capres tersebut menang pasti kan ada dong sektoral intinya ibaratnya. Dia mau genjotnya di bagian mana nih? Nah, itulah momentum kita sebagai investor untuk dapat meraup cuan lebih banyak. Kurang lebih kayak kasus 2014 ketika Jokowi naik. Fokusnya di pembangunan, konstruksi gila-gilaan, yaitu teman-teman bisa cek aja harga saham ya kayak karya-karya itu dari harga berapa sampai hampir 2000 ya kalau nggak salah pada saat itu. Dan bukan nggak mungkin nanti ketika 2024, ketika sektoralnya ada lagi yang bagus, naik lebih tinggi lagi. Ya, why not kita manfaatin momentumnya. Berarti tetap harus jeli sama update-update terkini ya, kayak juga nanti Ya, visi misi apa yang akan dibawakan oleh capres kita. Silakan kawan-kawan di sini analytical thinkingnya jalan. Kira-kira sektor betul. apa yang akan membawa cuan buat kita? Ya, Daripada kita debat sama kiri kanan, mending kita bisa ya kok ya. betul. Oke, buat kamu Lebih baik kita bersatu nyari cuan ya. betul. Oke, buat kamu yang mau tanya boleh silakan ditanya di kolom komen ataupun di kolom Q&A. Nanti akan aku tanyakan ke Konelson. Sebelum kita ke pertanyaan teman-teman, kok aku mau tanya pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira menurut Konelson nih, boleh nggak di-spill sedikit outlook market kita di 2024? Konelson melihatnya akan seperti apa? Oke, untuk 2024 ada beberapa agenda besar ya bagi market kita. Tadi kita sudah bahas sedikit. Yang pertama adalah tentang pemilu. Back to the point yang tadi bahwa siapapun capres atau cawapres yang menang akan ada sektoral unggulan. Jadi teman-teman bisa cek dan fokus ke sektor itu. Ya, bisa jadi ke IKN ataupun misalkan sektor pangan tadi dan sebagainya. Kemudian agenda kedua yang besar juga adalah IKN. Jadi siapapun capres yang menang, IKN itu tetap harus dilanjutkan. Karena memang sudah tertera pada undang-undang juga ya, bahwa itu akan tetap dilanjutkan. Ketika IKN dilanjutkan, ya udah, itu kan udah pasti bagi-bagi kue itu antara perusahaan misalkan konstruksi, properti, semen dan juga turunan-turunannya kan. Itu bisa jadi opsi juga. Kemudian yang selanjutnya adalah EBT ya, energi baru terbarukan. Di mana kelihatan juga pemerintah itu kayaknya cukup serius di sektor EBT tadi. Ya beberapa gebrakan dilakukan, salah satunya adalah bursa karbon yang udah jadi dan itu juga sudah menjadi laba ya atau misalkan pendapatan ya. Meskipun jumlahnya nggak gitu gede tapi lumayan lah kayak emiten. Ya salah satunya adalah Pertamina Geothermal. Kalau nggak salah dia dapat, aku lupa nggak ya 11 miliar ya dari transaksi bursa karbon tersebut. Ya itu kan lumayan. 11 M bisa buat bayar hutang dan sebagainya. Tentu itu akan menarik. Kemudian di tahun 2024 agenda besar yang lainnya adalah dalam hal ekonomi, itu udah pasti pemulihan ekonomi ya. Tadi sudah aku info juga bahwa kemungkinan besar suku bunga itu mulai akan slowing down, yang mulai akan turun. Ya teman-teman tinggal cek aja sektor yang menarik, sektor apa. Kalau lebih itu sih outlookku terhadap market 2024. Kalau bicara sektoral, ya untuk saat ini ya itu masih mengerucut ke satu lah, yaitu ke sektor yang
memang relate ke suku bunga yang turun tadi, ya. Dan itu juga bisa langsung relate ke IKN juga, ya, which is sektor konstruksi properti dan sebagainya. Ya, bisa jadi itu akan perform di tahun 2024, dan juga mungkin sektor EBT, kalau misalkan performanya kembali bagus lagi perusahaannya, dan bahkan lebih bagus lagi, itu bisa di-perform di tahun 2024. Oke, berarti kira-kira IHSG kita akan kemana nih kok? Kalau aku lihat sih lebih ke arah bullish ya. Kalau misalkan kita buka secara, bentar, coba kita cek. IHSG kita bergerak sideways sudah cukup lama ya. Dari Oktober, sambil aku kasih lihat ya, supaya teman-teman ada gambaran juga ya. Sorry. Nah ini kalau teman-teman cek ya, IHSG kita kurang lebih gerakannya dari bulan Mei 2022 ya, atau lebih ke Desember 2021 deh. Ya, dari Desember 2021 hingga saat ini ya. Berarti kalau lebih udah 2 tahun. Itu kan mostly gak kemana-mana ya. Iya, betul. Ya, mostly ranging gini aja tuh. Dan di sini ada resistance area, yaitu di sekitar area 7.200-an ya. Sampai 7.300. Nah, IHSG kita gerakannya udah mulai agak lebih bagus. Kelihatannya dari mana? Dari sini ya, teman-teman. Di sini sudah mulai ada terjadi percepatan tren, which is itu good, dan ini cepat loh, ya. Jadi ini aku buka weekly chart, ini cepat dia naiknya. Ketimbang yang ini ya, ini cepat memang, terus kemudian dia koreksikan ke bawah, terus kemudian dia belum pernah lagi tuh nyampe area 7.200, 7.300 ini. Nah, kemudian baru nyampe di area tadi tuh Oktober 2023 sampai Desember. Ya, which ini gerakan impulsif yang bagus. Mungkin overview-ku ya. Bisa jadi dia akan pullback dulu ke sini. Ya. Nah, terus kemudian bisa jadi dia baru akan breakout dan membentuk all-time high yang baru. Ya, semoga itu kejadian, dan harapan kita tentunya itu akan segera kejadian. Karena ya bosan lah ya market sideways kalau lebih 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu kan. Susah juga kan nyari saham-saham yang bagus, dan balik lagi ke prinsip dasar analisis teknikal. Ketika sebuah saham sideways-nya panjang gitu ya, ketika dia breakout dengan volume kencang, itu bisa jadi impulsifnya gede banget. Mungkin ke 8.000, 9.000 atau sebagainya ya, why not gitu kan. Oke, jadi nah itu kan Visto kita lihat bahwa outlook-nya oke nih IHSG-nya mudah-mudahan kalau nggak ada sentimen-sentimen buruk lagi. Jadi buat yang belum mulai investasi, jangan ragu lagi untuk memulai, teman-teman. Kapan lagi kalau bukan sekarang, dan mulai bareng sama investasiku. Nah, kita mulai ke pertanyaan di sini. Ada dari Kak Afifudina Navin, bahas BBRI dan GZCO dong, Bang. Padahal saya bukan abang-abang ya. Oh. Ini sorry ya, saya pakai satu tangan, jadi nggak bisa gambar dengan baik gitu kan. Karena satu tangannya lagi harus pegang HP ya. Ini tergantung nih pegangnya di berapa. Oke, kita bicara dulu BBRI ya. Sebentar, aku terangin dulu ya, supaya kelihatan. Oke, ini chart BBRI. Jadi, aku juga secara pakai indikator nggak terlalu ribet ya. Ini bentar, aku hapus dulu. Jadi, cuma pakai MACD doang sama volume. Nah, untuk BBRI gimana? Kita buka secara yang gede dulu ya. Kita misalkan ke weekly chart. Nah, untuk weekly chart gimana? Dia memang ada rebound ya. Ada rebound dari sekitar area 4.800 ke sekitar 5.400. Overview-ku masih apa? Masih bullish ya. Kenapa? Karena dia ketahannya di sini. Ini ada area support memang yang dia ketahan. Cuma pertanyaannya adalah, dia mampu nggak untuk breakout dari area ini? 5.000, area pertama 5.600, area kedua di sekitar area sini. 5.800 ya. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah dia bentuk seperti ini, teman-teman. Ya, kalau misalkan dia bentuk cangkir kayak gini ya, terus kemudian dia breakout, itu lebih bagus lagi. Oke. Jadi kalau misalkan udah punya barang di bawah ya udah tinggal hold ya. Kalau misalkan belum ada barang, nambahnya di mana? Kita tinggal buka ke daily aja. Ya, nambahnya di sekitar area mana sih? Kalau misalnya mau nambah, bisa taruh di sekitar area sini. Ini area pertama ya. Nah, ini ada area gap juga. Kita area 5.000 sampai 5.100, dan kemudian area kedua di sekitar 4.800 sampai 5.000. Ini cakep kok. Ya, kemarin juga kalau nggak salah sempat bagi dividen ya. Sempat bagi dividen interim kalau nggak salah. Itu pertama kali deh kalau nggak salah BRI bagi dividen interim. Ya, ini salah satu bank yang strong juga. Kemudian kalau GZCO,
Nah, ini juga salah satu saham yang naik karena grup konglomerasi. Cuma memang kalau aku lihat dia belum ada gerakan koreksi ya secara chart daily. Jadi secara chart daily lebih cenderung untuk koreksi ya. Apakah masih bisa untuk dimanfaatkan untuk copet-copet dikit? Jawabannya masih bisa ya. Tinggal teman-teman buka ke time frame yang lebih kecil aja. Nah, kalau misalkan teman buka chart 1 jam, ini kan dia ketahuan support nih. Tuh. Nah, dia ketahuan support. Jadi kalau misalnya di sini teman mau entry ya silahkan dekat-dekat area 130 oke kalau misalnya mau coba entry. Cuma ya hati-hati jangan sampai dia jebol di bawah 130 gitu. Nah, ini belum 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 terlalu kelihatan sih apakah dia akan lanjut rebound naik ke atas atau dia malah turun ke bawah. Tapi overall kalau aku lihat ya secara analisa volume di chart 1 jam ini masih bisa untuk menguji area 170 lagi untuk GZCO. Kalau belum punya barang ya. Karena ketika koreksi volumenya juga kecil ya, kecil-kecil nih. Ketika breakout dia kencang, ketika koreksi dia volume kecil-kecil. Jadi memang masih ada potensi lah untuk GZCO. Gitu. Langsung aja kok kita ke pertanyaan berikutnya, ada GJTL nih. Sebenarnya pertanyaannya gajah tunggal naiknya kapan ya, Min? Nggak ada yang tahu kapan ya, kok ya. Saya kapan saya juga nggak tahu nih. Kecuali saya manajemennya ya. Boleh dibahas chartnya aja kok sedikit kok. Oke, kalau GJTL ini jujur secara fundamental sahamnya oke. Ya, karena kan kemarin di kuartal 3 juga bagus ya. Ini nih momentumnya adalah di tanggal kalau nggak salah di tanggal 4 Desember ya. Lupa, sorry di sini ya 27 Oktober kalau nggak salah dia rilis laporan koran kuartal ketiga ya, jadi langsung auto reject ke atas, terus kemudian dia sideways di sini. Untuk saat ini yang saya lihat, yang saya update terakhir adalah pairnya itu masih di sekitar 2 atau 3 kalau nggak salah. Ya, which is secara valuasi memang untuk saat ini lagi murah. Ya, itu notice pertama. Kemudian tinggal kita maintain titik entry-nya aja. Kalau bisa ditanya base entry-nya di mana? Base entry-nya di sini nih. Jadi sekitar ya 900 ya. Nah, ini jujur saya kena cut loss kemarin di sini. Jadi entry-nya di sini ya lagi kalem gitu ya. Ini kan kemarin sempat breakout ya. Breakout. Jadi kita nggak ikutan di sini, kita pas koreksi kita baru coba entry. Ternyata dijebol lagi di 11 Desember karena kemarin IHSG sempat merah lumayan ya. Tapi dia mulai ketahan. Kalau misalkan teman-teman mau coba entry, ya misalkan oh ini fundamentalnya oke nih, ya boleh coba dekat-dekat sini. Itu secara daily chart ya, dekat-dekat 900. Kalau misalkan bicara weekly-nya gimana? Ya weekly-nya juga nggak jauh-jauh. Itu memang di main areanya di sini tuh. Di sekitar area 800. 80 sampai 900 itu di main areanya untuk GJTL. Oke? Oke, ada pertanyaan berikutnya nih kok dari Rizal _ Pinurat. Oh kita biar sekalian chat kita yang ini dulu aja. Boleh. Ini ke Alfalah _Tanjung, insight-nya untuk Sido dong. Oke, Sido tadi sudah sempat aku info sekilas ya bahwa memang secara valuasi lagi murah itu iya. Cuma pertanyaannya adalah tinggal fundamentalnya mampu proven nggak di nanti Q4 nanti. Ya. Oke, secara chart memang ini lagi downtrend parah ya. Di downtrend parah kelihatan memang ini buangan-buangan luar biasa. Cuma di sini tuh udah mulai tanda-tanda awal akumulasi sebenarnya. Ya, tanda awal loh ya, bukan pasti akan naik loh, enggak. Lihatnya dari mana? Dari 3 candle ini aja. Ini volume gede, ya ini volume gede, ya makin lama kecil. Terus kemudian ketika koreksi pun volumenya kecil. Ya, ini udah jadi reason yang pertama. Kalau overviewku ya, secara technically, ya kita bahas technicalnya dulu. Bentar, cari dulu ini ya. Bisa jadi dia kayak gini nanti. Ya, bisa jadi mungkin dia akan begini. Ya, kalau ini ketahan ya, paling batas adalah ya idealnya ini ketahan di sekitar area 500-an, 510 lah. Paling kalau misalkan dia turun ya, mungkin kayak gini, dua skenario-nya. Oke, itu technically. Kemudian secara fundamental gimana? Secara fundamental masih oke, cuma memang investor-investor agak overreaction di mana untuk saham Sido dia pakai benchmarknya ketika performa terbaik Sido ketika di COVID. Ya, itu sempat profit marginnya 30%, 25% plus lah. That's why ketika performance tidak sesuai dengan rencana lagi ya itu dibuang dan itu gila-gilaan. Nah, pembuktiannya nanti di kuartal 4 nanti.
Kalau misalkan performance setidaknya bisa sama aja ya, atau turun dikit deh ya dibandingkan yang COVID, ya itu menurutku udah jadi katalis positif sih bahwa Sido bisa akan naik ya. Kalau misalkan dari aku pribadi ngitung ya target areanya secara valuasi harga itu untuk Sido di sekitarnya 700 sampai 720 ya dengan data Q3 terakhir gitu. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya nih kok. Dari Torik underscore 96, MLPL, MPPA kok Goto naik, kok dua itu nggak ikut naik karena biasanya kan ngikutin. Oh ya benar juga ya, saya baru realize itu. Saya juga baru nggak nih kok. Iya biasa dia ngerespon ya. Kalau ini eh gak tahu. Kalau saya sih jujur ya, kalau bisa kayak gitu jawabannya ya lebih ke gak tahu tiba-tiba udah nggak nempel lagi. Cuma apakah bisa coba dispekulasi dengan bahwa dia akan naik ya? Mungkin bisa aja gitu. Cuma ya kalau misalkan mau pakai strategi kayak gitu, ya better saranku adalah entry yang low risk aja sih. Jadi entry-entry yang dekat support, ini PPA kan dekat-dekat area support ya sekarang, di sekitar area 58 sampai 60. Kalau misalkan mau coba dengan strategi tadi ya monggo aja. Cuma kayaknya agak berat ya karena Goto kan kebanyakan lagi cukup rame beritanya sama si ini ya TikTok kan. Iya, TikTok. Mungkin ini nggak diajak. Ini nggak diajak. Jadi lebih ke Goto sama Arto ya. Karena juga kerjasamanya juga dengan Tokopedia-nya kali ya kok ya. Iya. Jadi lebih ke ekosistemnya malah yang lebih terkerek malah Arto gitu kan. Karena ekosistem paymentnya itu salah satunya juga pakai Bank Jago kan. Nah, kalau ditanya kayak gitu, jujur sih saya nggak tahu. Dan benar juga, ini saya baru realize bahwa, oh, ternyata udah nggak barengan ya gerakannya. Biasa kan barengan, sekarang udah nggak barengan. Oke, kita ke next question dari Kak Hendra Wijaya 59. Brand dan BBCA dong kok. Ini juga agak-agak rame nih belakangannya kok ya. Oke, kalau misalkan saham Om PP, jujur saya sih tutup mata ya. Maksudnya, dalam hal, saya baru akan entry ke big correction. Dan big correction baru saya lirik lagi. Nah, kalau misalkan untuk brand contohnya, kalau mau coba entry di mana? Better tunggu aja 6.700. Kalau dikasih, ya di sini nih, kan ada demand area dan juga bertepatan sama EMA 20-nya. Kalau misalkan mau coba yang low risk ya di sana. Jadi kalaupun misalkan cut loss, ya itu nggak sakit lah, risikonya rendah. Ketimbang belinya di pucuk. Ini kan kita nggak tahu, jadi dia mau kayak sampai harga berapa kan. Jadi better nunggu area sini aja kalau mau nanti 6.700 sampai 6.800-an. Itu untuk brand. Terus kemudian BBCA. Nah, kalau BBCA ini memang lagi lebih cenderung sideways ya. Jadi secara gerakan jauh lebih menarik Bank BRI. Ya, sorry ini ada materi. Ya, jadi lebih cenderung untuk lebih menarik Bank BRI untuk saat ini ya, secara grafik. Oke, secara tren juga yang udah rebound duluan Bank BRI ya. Ini kalau teman-teman cek di sini, ini BBCA gerakannya tuh kayak gini nih. Sorry kalau kameranya agak naikkan kok. Iya, maaf. Ya. Jadi belum terlalu menarik secara grafik. Nah ini. Akan bagus kalau misalkan ini ketahan dan dia bentuk kayak gini. Nah ini baru tanda-tanda awal. Cuma ini belum sih ya. Kalau aku lihat belum valid menarik lah. Ya, teman bisa cek aja secara grafiknya secara sekilas. Ini kan pattern downtrend sebenarnya, lower high, lower low kan. Lower high, lower low. Di sini belum ada higher low. Jadi kalau belum ada higher low-nya kita masih belum bisa untuk action kalau aku. Oke, berikutnya dari kakak underscore J11, Aces dong kok. Oke, kalau Aces turunnya dulu main dalam ya. Oke, kalau Aces. Nah, ini jelas trennya udah patah. Ya, kalau teman-teman cek dari sini sekilas aja ini trennya udah patah. Kalau kita tarik dari bawah, sorry ya teman-teman ya, agak susah nih. Oke, sebentar. Kalau kita tarik dari bawah, ya ini juga udah patah di sini. Kemudian ini juga ada patah. Ya, jadi memang secara tren udah mulai melemah, itu yang pertama untuk Aces. Secara weekly gimana?
Ya, kita buka gambaran besarnya dulu, masih bagus atau enggak. Secara weekly juga sebenarnya udah patah trennya. Patahnya di mana? Kelihatannya di sini nih. Ini udah patah. Ya, jadi udah secara tren udah bisa aku bilang uptrendnya udah mulai melemah ya. Dan juga ini udah mulai membentuk pattern yang downtrend. Ya ini lower high, lower low kan. Nah, pertanyaannya bisa drop sampai kapan? Nah, di sini lagi di demand area ya di sekitar 670. Kemungkinan besar harusnya ya dekat-dekat area sini itu akan ada technical rebound. Cuma technical reboundnya kalau aku lihat sih enggak gede. Dan memang atas itu butuh untuk koreksi. Kenapa? Karena di sini ada divergence juga kalau teman-teman cek. Kayak ini naik, itu kan. Nah ini MACD ya, aku pakai MACD. Harganya naik, tapi MACD-nya turun terus. Nah, biasanya kalau untuk saham yang uptrend, kalau ini kejadian, biasanya dia akan drop ke swing low yang terakhir. Jadi itu kalau lebih harusnya di sini. Atau paling parah adalah di sini. Tapi menurutku sih udah semoga benar ya bahwa penurunannya udah mulai limited. Jadi mentok-mentok paling di sekitar kayak 580 sampai 600 ini ketahan. Itu paling pesimis ya skenario-nya. Skenario yang kedua adalah mungkin dia akan ketahan di sini. Ya. Bisa jadi dia akan technical rebound dulu. Kemudian yang bagus adalah kalau misalnya dia naik kayak gini, terus kemudian dia kayak gini. Nah, ini baru bisa continuation movement yang baru lah untuk ACES. Tapi kalau misalkan belum kayak gitu, masih agak berat dan menurutku masih cukup panjang perjalanannya untuk ACES. Oke. Kita ke 3 pertanyaan terakhir deh kok, biar kita sempat nonton Boleh. debat nih. Nah, betul. Kita debatin saham dulu ya ini ya. Biar kita bisa menerawang nih akan seperti apa tahun depan. Boleh. Selanjutnya nih kok dari Kak Sweetzy, PGEO dan Medco. Oke, kita bahas Medco. Oke, untuk Medco trennya masih downtrend ya secara daily ya. Secara daily teman-teman bisa cek ini lower high, lower low terus-terusan. Nah, di sini itu udah mulai ketahan. Nah, pertanyaannya ada tinggal apakah di rebound ini dia berhasil breakout area ini atau enggak. Kalau nggak salah terakhir tuh update-nya itu harga oil lagi koreksi ya. Koreksi aku kalau saya salah ya. Jadi sekitar 1.200 ini harus bisa di break dari Medco. Ini baru aman, baru dari zona aman bahwa downtrend-nya udah beres. Nah, baik lagi ke skenario kedua ya. Bisa jadi kan dia langsung breakout ke sini. Ya cuma kayaknya agak berat sih karena belum ada sentimen yang baru. Kalau misalkan skenario kedua, ya mungkin dia bisa skenario pelan-pelan tadi. Mungkin dia akan kayak gini dulu, terus kemudian dia baru buat reaction movement yang kayak gini, baru dia breakout. Itu kan bisa jadi. Ya intinya apa? Intinya adalah dia enggak boleh jebol dari swing low terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading di Medco, last support 980. Ya, ini swing low yang terakhir yang kita pakai. Jadi ini nggak boleh jebol dan secara candlestick ini memang ada pattern. Ini kalau nggak salah patternnya bullish abandon baby deh. Ya. Jadi di sini di gap down, terus kemudian di sini sempat ada gap up kecil. Nah ini pattern reversal secara candlestick. Ya ini memang cukup powerful, bisa jadi dia rebound naik. Cuma nggak tahu naiknya akan sampai berapa. Untuk ukurnya sebenarnya bisa pakai Fibonacci sih. Cuma agak susah gambarnya karena lagi satu tangan. Satu lagi tadi apa ya? PGEO. Oh, PGO. Oke, PGO ini lebih ke area krusial sebenarnya untuk PGO. Di PGO ini harus bisa stay di atas 1000. Ya di sini ya. Ini nggak boleh jebol sekitar 990 sampai 1000 lah. Ya paling batasnya 1000 ini nggak boleh jebol. Secara tren ini memang udah mulai downtrend ya kalau teman-teman cek. Ya lower high, lower low, lower high, lower low, dan di sini dia sempat lower high lagi tapi ketahan di resisten. Ya, teman-teman cek deh. Nah, ini kan resisten, tahan di sini. Nggak kuat naik, dia malah bentuk candlestick turun. Kalau viewku ya, kalau aku lihat ya, lebih cenderung bearish ya untuk PGO. Jadi lebih cenderung untuk turun ke bawah. Kenapa? Karena lihat dari dua candlestick terakhir ini volumenya gede. Kalau misalnya teman-teman mau coba entry silahkan, cuma diusahakan dekat-dekat sama 1000 ini. Jadi jangan sampai terlalu jauh nih dari 1000. Karena nanti kalau terlalu jauh dari 1000 ya risikonya gede kan. Apalagi kita counter trend. Kecuali teman-teman nge-short. Sayangnya bursa kita tidak bisa nge-short kan. Jadi ya harus pintar-pintar lah maintain risk dan reward gitu. Ya ini juga ada pattern ya. Ini juga ada pattern
Head and Shoulders kalau teman-teman cek. Sorry, mana tadi trendline? Nah ini. Sekilas kan ada pattern tuh. Ya, ada Head and Shoulders ya, ini left-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Udah di breakdown. Target area penurunannya itu bisa ke sini ya, 920. Wah, lebih itu ya untuk PGO. Oke. Ini ada lagi kok dari Kak Firdaus Ahmad. ADMR menarikkah kok? ADMR ini menarik ya. Ngomong jujur-jujur kan, karena saya masuk juga. ADMR menarik karena memang satu, harga coking coal juga lagi naik, jadi secara sentimen makro bagus. Kemudian yang kedua, secara chart juga udah mulai bagus. Ya, lihat bagusnya dari mana? Sini ya teman-teman, cek ya, trendline udah mulai up. Oke. Ini horizontal line-nya, dan dia sudah mulai break ya. Jadi ini menarik. Cuma kalau misalkan teman mau entry, jujur ini agak sedikit telat. Jadi better tunggu untuk koreksi dikit dulu, mungkin ke sekitar 1390 sampai 1400. Nah, ini bagus. Nah, ini kan sebenarnya ya ada pattern juga kan. Kayak triangle ke atas gitu lah, kalau lebih kayak gitu. Jadi untuk ADMR masih di watchlist juga. Tapi nggak boleh jebol dari sini ya, 1255. Nggak boleh jebol. Karena swing low terakhir harus dijaga. Sama ya paling trendline bawah ini nggak boleh jebol juga. Oke, satu lagi nih kok, satu lagi terakhir. Yang lagi rame juga nih, ada yang nanya. Pani kok. Oke, Pani. Oke. Nah, untuk Pani sendiri memang ini aku juga udah sempat gambar ya, bahwa dia break dari pattern-nya, which is good. Cuma candlestick terakhir, tanda-tanda dia bakal pullback dulu. Ya, kemungkinan besar ya. Dia akan pullback dulu ke bawah. Kalau nggak salah itu, terkait right-nya ya. Jadi, dia akan pullback dulu kemungkinan besar ke bawah. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau kejar, saranku sih nunggu dulu aja. Nunggu dulu dikit, mungkin last support bisa pakai sekitar sini, 4.410 ya. Satu take di bawah itu berarti 4.400, itu bisa dipakai. Jangan sampai dia jebol di bawah swing low yang terakhir. Kalau misalkan mau nyicil beli, monggo. Karena memang secara chart ini cakep juga ya. Dan ini stock uptrend banget. Jadi tinggal titik entry-nya aja dibenerin gitu. Dan kemarin jujur aku sempat dapat sih. Jadi aku beli itu di sekitar sini. 4.700-an. Kemarin sempat dapat ARA, udah jual 75% porsi. Jadi tinggal nunggu pullback-nya aja. Oke. Mungkin itu dulu kok. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Apa mau kita jawab kok? Bebas sih, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir kita cari yang beruntung. Takut dimarahin sama pemerintah soalnya capresnya lagi rame. Betul. Oke. Cari kok. Satu lagi kok, PTRO. Oke. Nggak jauh-jauh lah sebenarnya pertanyaannya ya dari grup konglomerasi pasti kan. Karena selain itu saham-sahamnya lagi nggak rame, jujur ya. Oke, untuk PTRO sebenarnya lagi on the way di demand area sini. Jadi menurutku lumayan menarik kalau misalkan mau dicoba. Selama dia tidak drop dari 5.500 ini oke. Ya teman-teman cek aja. Untuk detail angkanya ya, saya nggak bisa kasih lihat detail angkanya. Cuma jelas di sini ada demand area-nya juga. Ya, jadi kurang lebih dua area ini. Ya, dan gap-nya juga udah ketutup anyway. Jadi menurutku sih kalau kita buka ke time chart yang lebih kecil, ya ini cukup bagus sih ya. Ini mirip sama Gosco ya kayaknya secara grafik ya. Tadi mirip, kita buka chart 1 jamnya mirip. Jadi kalau teman mau entry boleh dicoba ya, mungkin dekat-dekat sini biar risikonya rendah. Gitu. Masih bull kok ya, secara daily juga koreksi udah tercapai. Jadi, kalau aku sih lebih cenderung lebih pede di PTRO ya, karena ini gap-nya udah mulai ketutup juga. Terus kemudian secara chart juga much way lebih better lah dibandingkan si Gosco. Dan nggak segorengan si Gosco lah, karena kan Gosco itu fraksi harga kecil juga kan. Itu untuk PTRO, semoga menjawab ya. Oke. Karena keterbatasan waktu, kalian Pistol kalau mau tanya-tanya boleh main-main ke Instagramnya Ko Nelson ya di bawah. Boleh.
yang akan ditanyakan di sana. Terakhir nih kok ada closing statement nggak buat teman-teman yang mau memanfaatkan window dressing atau untuk teman-teman kira-kira masih bingung nih untuk 2024 apakah mau berani mulai investasi atau enggak? Oke, mungkin closing statement dari aku adalah selalu memanfaatkan momentum ya. Jadi apapun momentumnya. Jadi kalau misalkan di market yang lagi downtrend dan sideways kita belajar, di market yang uptrend ya kita tinggal panen. Bukan sebaliknya, teman-teman baru gerasak gerusuk rame ketika marketnya lagi naik lumayan tinggi. Karena bisa jadi itu adalah momentum terakhir teman-teman dapatkan ibaratnya ya teman-teman cuci piring lah kalau bisa kayak gitu. Jadi di market yang lagi sepi ya teman-teman belajar, di market yang lagi rame teman-teman tuai hasilnya. Terus kemudian selalu lihat IHSG itu dalam jangka panjang. Mungkin 3 tahun ini market lagi nyebelin gitu ya, lagi nggak kemana-mana. Cuma balik lagi setiap instrumen investasi itu ada siklusnya. Ya mau apapun itu ya. Nggak selama reksadana itu bagus, nggak selamanya obligasi itu bagus, dan nggak selamanya juga Bitcoin itu bagus teman-teman. Ya jadi mungkin sekarang lagi pada ke Bitcoin nih, Bitcoin lagi rame ya. Kalau saya sih cenderung untuk wait and see dulu ya kalau Bitcoin ya. Jadi saya lebih cenderung belinya ketika lagi merah nih baru beli. Ketika hijau saya biasa nggak ngapa-ngapain. kalau itu saya ambil positif buang negatifnya dan semoga kita bisa cuan lebih tinggi lagi di tahun 2024 mendatang. Itu sih dari saya. Oke. Terima kasih banyak Nelson buat ngobrol-ngobrolnya ini hampir sejam. Buat kawan Visto juga yang masih mencari platform untuk berinvestasi, boleh silahkan aplikasi investasiku, silahkan di Play Store atau App Store, karena setiap transaksi yang kawan Visto lakukan akan mendapatkan NPC point yang bisa dibelanjakan di CT Corp dan ditukar lagi menjadi produk reksadana gitu. Terima kasih juga untuk semua kawan Visto yang sudah menyaksikan dan follow-nya Nelson juga. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di live IG selanjutnya. Selamat menyaksikan debat dan memutuskan sektor apa yang akan nampil. Terima kasih. Sampai ketemu di live berikutnya. Sampai investasiku for better tomorrow. Thank you, Ko. Thank you Kak Mary. Thank you teman-teman. Selamat